Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sesi ke pembahasan berikutnya di part 8. Seperti biasa, saya akan mengulas kanal bahasa dari sisi bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Hanya saja di pertemuan ini kita mengulas bahasa Arab ya, karena ada begitu banyak permintaan kawan-kawan mahasiswa, terutama untuk bisa memahami dengan mudah ya, bagaimana caranya. Ya, sebenarnya kita harus ketahui, terutama dari pendapat saya, kalau bahasa Arab itu tidak kenal istilah simplifikasi, atau istilahnya dalam bahasa modernnya itu bagaimana dengan mudah memahami ya, tidak ada seperti itu. Semuanya harus ada proses belajar mengajar, terutama kawan-kawan harus belajar bagaimana bisa memahami model-model kalimat dalam berbahasa Arab ya, terutama dalam posisi kalimat-kalimat itu atau kata-kata itu. Baik, di sesi ini, di part 8 ini kita akan membahas mengi'rab daripada kata-kata salah satu seorang ulama, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Mutiara Hikam ya, yang kawan-kawan saksikan itu kan ada tulisan Arab, la tashab man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Nah, itu adalah salah satu mutiara hikam, motivasi, kata-kata nurani untuk membangkitkan jiwa, bagaimana kawan-kawan bisa mengarungi kehidupan yang sangat kompleks ya, dengan dimotivasi salah satunya dari kata-kata ini. Dengan bebarengan kita belajar bahasa, yaitu secara nahwunya itu seperti apa. Nah, baik, itu secara arti, la tashab man la yanhiduka halahu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berteman pada orang yang posisinya ya, atau keadaannya ya, bisa, ataupun panggonane ya, itu tidak dapat menyemangatimu. Artinya yanhiduka itu tidak bisa menyemangatimu dalam ke arah yang lebih baik, dan kata-katanya tidak mampu menuntunmu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang baik atau hal kebaikan. Oke, saya akan mencoba untuk mengurai secara i'rab ataupun perkata ya, karena dalam bahasa asing itu harus tahu perkata untuk bisa mengetahui mana letak posisi subjek, mana letak posisi predikat, mana letak posisi posisi objek. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke bedah kata. Di situ kan ada la tashab. Nah, di sini saya sifatnya adalah untuk mengurai, mengi'rab dengan sederhana saja, tidak akan sampai ke dalam ya, karena itu akan terlalu lama. Yang penting secara prinsip itu kawan-kawan bisa memahami apa maksud daripada kata-kata dalam berbahasa Arab secara parsial ya, secara pragmatis atau fragmen itu ya, secara potongan-potongan kata. Di sini ada lanahi ya. Di sini ada lanahi. Inilah ini itu adalah nahi. Lanahi diartikan jangan. Ini semua teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan umum dimanapun berada, kita tahu bahwasanya la itu definisinya adalah jangan. Maka disebut dalam istilah nahwu itu disebut lanahi. Kemudian kita masuk ke tashab. Tashab ini itu berposisi sebagai subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kita harus tahu bahwasanya sebelum kita mengi'rab, saya ulangi ya, sebelum kita mengi'rab itu kita harus tahu 4 prinsip, ya 5 lah. Yang pertama itu posisi kalimat ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut maudhu'ul kalimat. Kemudian nomor 2 itu ada i'rabul kalimat, atau dalam bahasa Indonesianya i'rab kalimat.
ya, atau i'rab kata. I'rab kalimat itu maksudnya adalah i'rab kata, per kata. Kemudian di nomor 3 itu harus tahu alamatul i'rab atau tanda-tanda i'rab. Kemudian yang keempat itu sababul kalimat atau penyebab kalimat itu sebagai apa. Kemudian yang kelima itu harus tahu maudhu'ul kalimat asani, posisi kalimat kedua. Posisi kalimat kedua adalah setelah kata ini dalam bahasa Arab itu kata setelahnya itu apa. Makanya kawan-kawan harus tahu, tidak boleh memahami teks atau kata dalam kalimat bahasa Arab itu hanya satu saja, harus dicermati kata setelahnya. Karena apa? Untuk mengetahui, karena pola bahasa Arab itu unik ya, tidak bisa diterjemahkan dari satu per satu, tidak bisa, nanti akan kacau. Contohnya seperti ini ya. Tashab ini itu posisinya subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kenapa? Karena ada kalimat fiil yang mengandung domir ya. Domir itu kawan-kawan ada yang paham atau tidak? Artinya domir itu kata ganti, pelaku. Apa kata gantinya? Pelakunya siapa? Yaitu ada domir anta, kamu di sini. Nah, letaknya itu tak ini. Tak ada tak berarti itu artinya kamu, dan kata kerja fiil yang makna itu asal usul katanya secara morfologi, secara tasrif atau secara morfologi itu bunyinya sohiba yashabu, yang artinya menemani. Oke, ini yang tasrif itu maka disebut subjek dan predikat. Kemudian di sini ada man. Man ini itu objek posisinya. Karena apa? Karena man bermakna orang. Man ini itu orang. Sebagai isim kata benda dan sekaligus sebagai isim mausul kata sambung yang mempunyai makna yang. Ingat ya, man ini itu disebut isim mausul. Isim mausul itu tidak selalu bercontoh alladzi, allati. Itu adalah isim mausul yang formal. Kalau man ini itu isim mausul yang tidak formal dalam arti umum. Ada isim mausul yang tidak formal itu contohnya man untuk manusia, lil akil. Kemudian yang ma lil ghairi akil untuk kata benda, untuk benda-benda ma. Ya. Contohnya yang lain itu man innaka lan tahdi man ahbabta. Ya, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu sukai. Nah, man itu tuh posisinya objek sekaligus menyambungkan kepada kata kalimat setelahnya. Itu ya. Kemudian lanjutannya itu la. La nahi bermakna tidak. Oke, kemudian yan hiduka halahu. Yan hiduka ini itu posisinya predikat. Saya ulangi, yan hiduka itu posisinya predikat. Kenapa? Karena kalimat fiil nahdo yan hidu artinya membangkitkan. Makanya istilah nahdlatul ulama itu adalah kebangkitan ulama. Nahdoh aslinya nahdoh itu pakai masdar maroh. Ya, kenapa kok bukan nuhud? Kalau nuhud itu artinya berulang-ulang, berulang-ulang bangkit. Kalau nahdo itu sudah jelas masdar maroh yang bermakna sekali saja, tidak ada pasang surut, sekali merdeka tetap merdeka, sekali bangkit tetap bangkit. Makanya pakai masdar maroh nahdo. Oke. Nah, nahdoyan nahdo itu asal usul katanya dari nahadoyan itu artinya membangkitkan. Kemudian domir sebagai maf'ul, kata ganti sebagai objek. Ka, ya ini ka. Ka ini yang bermakna mu atau kamu. Kemudian ada kata haluhu, haluhu ini haluhu itu sebagai fa'il atau pelaku. Kenapa seperti itu? Kenapa kok haluhu itu menjadi subjek pelaku? Ingat ya, dalam pengawal tadi, dalam pendahuluan tadi kita harus tahu maudhu'ul kalimah asani. Posisi kata setelah kata pertama yaitu kata kedua. Nah, halu ini posisi kata kedua. Yan hiduka itu kata pertama. Maka harus tahu kalau model seperti ini idofa itu adalah sebagai subjek. Jadi kata itu asal usulnya sebenarnya posisinya dibaca haluhu yan hiduka. Cuman ini posisinya dibalik ya, subjeknya di akhir. Maka dalam istilah nahwu disebut apa?
apa namanya itu kekosongan ya, kekosongan fa'il ya, kekosongan fa'il, kekosongan fa'il ya, kekosongan fa'il. Maka kekosongan fa'il itu harus diisi dengan apa setelah domir maf'ul objek ini ya. Maka harus dicari subjeknya. Oh ternyata haluhu itu sebagai idhofah. Kenapa? Karena mengandung apa namanya, terdiri dari halun sama hu yang bermakna keadaan posisinya. Lanjutan, kemudian wawu atof, wawu gandeng dan makna dan. Lanahi bermakna tidak. Ini mudah ya. Kemudian ya dulu ka sebagai predikat karena mempunyai fiil atau kata kerja. Dalla ya dulu bermakna menunjukkan atau menuntun. Ya, predikat. Kemudian domir maf'ul ka ini, ka maf'ul ya, mahal nasab. Bermakna mu atau kamu. Ya dulu ka. Allahi huruf jar khafat bermakna atas, kemudian lafaz Allah lafzul jalalah, Allahu ya. Allahu ini lafzul jalalah ini. Ini posisinya adalah sebagai apa namanya, itu mudhof ilaih. Alallahi bermakna Allah. Dan terakhir maqaluhu sebagai fa'ilnya, subjeknya. Jadi terjadi kekosongan pelaku maka harus dicari. Biasanya kalau fi'il yang tidak ketemu subjeknya itu ada di belakang. Kekosongan pelaku, kekosongan domir, apa namanya, kekosongan fa'il ya. Sekaligus posisi kata itu sebagai idhofah. Maqalun plus hu domir maf'ul bermakna kata-katanya. Makanya maksud arti dari kata-kata itu la tashab man la yanhiduka, la tashab man la yanhiduka haluhu wa la yadruku 'ala Allahi maqaluhu. Itu jangan jadikan ya teman dekat pada orang yang sejatinya tidak bisa menggiringmu ke arah positif. Karena manusia punya atifah. Atifah itu artinya nurani yang bisa condong kemanapun berdasarkan kondisi sosial. Nah, kondisi sosial itu berdasarkan manusia itu sendiri, temannya. Kalau temannya itu baik, maka akan menggiring kita ke arah yang baik. Kalau menggiring kita ke buruk, ya buruk. Tergantung teman kita itu kalau mau sukses, itu motivasinya apa? Ya artinya gini, sejatinya kalau hanya kata-kata guyon tidak masalah, tetapi sejatinya orang itu pada prinsipnya tidak bisa menjadikan orang tersebut menjadi manusia yang organik ya. Kalau kata-katanya Antonio Gramsci itu manusia organik itu manusia yang utuh, yang bisa memberikan manfaat, itu disebut manusia organik. Makanya manusia organik itu tidak bisa mencela orang lain. Dia itu orientasi berpikirnya itu pasti positif dan pragmatis, tidak bisa menggiring orang tersebut untuk terjun ke sesuatu yang sifatnya negatif. Ingat, karena manusia itu berdasarkan apa namanya, pelakuannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka itu kita semua sebagai pengingat ya dari kata-kata hikam tadi untuk bisa menjadi iktibar. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita semua. Mungkin itu saja, singkat saja dari saya. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan. Dan cukup di part 8. Kita ketemu lagi di part selanjutnya di bahasa Inggris atau Arab ya. Itu saja. Wallahu yuwaffiquna ila syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.